Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan nomor 26 sampai 30 paket numerasi 2. Nah, di sini ada pertanyaan 26 tentang fase bulan. Nah, di sini kita harus menjawab di kolom benar atau salah. Pernyataan 1, jika sekarang adalah hari keempat, dua fase bulan berikutnya adalah bulan cembung. Nah, kita lihat bulan hari keempat itu, nah di sini berarti maju 2 bulan berikutnya, 1-2 bulan cembung. Nah, berarti ini pertanyaan 1 sudah sesuai, jadi jawabannya benar. Kemudian yang kedua, jika Dini melihat bulan penuh malam ini, 3 bulan berikutnya kita tidak bisa melihat bulan di langit. Nah, berarti bulan penuh di sini berarti yang ditanyakan itu 3 bulan ya, 1, 2, 3. Berarti melihat bulan sabit, bukan melihat bulan mati atau bulan di langit. Jadi pernyataan 2 ini salah. Selanjutnya yaitu pernyataan 3. Jika fase bulan sebelumnya adalah bulan sabit, 4 fase bulan berikutnya adalah bulan paruh. Di sini ada bulan sabit tetapi fase bulan sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa bulan sabit itu di sini karena di teks itu bulan sebelumnya adalah bulan sabit, maka yang ini, nah berarti yang ini bulan sabit itu 4 fase berikutnya adalah bulan paruh, 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban ini adalah tepat ya, bulan paruh. Jadi jawaban pernyataan 3 ini benar. Kemudian yang keempat, jika hari ini kita melihat fase bulan paruh, 4 fase bulan berikutnya kita melihat bentuk bulan yang sama. Nah, kita melihat bulan paruh berarti 4 fase, 1, 2, 3, 4. Nah, ini melihat bentuk bulan yang sama, di mana ini adalah bulan paruh. Jadi pernyataan 4 ini benar. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pertanyaan 27, di mana di sini ada tentang tabel kandungan zat gizi beberapa jenis ikan. Di sini per 100 gram ya. Kita harus teliti bahwa di sini adalah per 100 gram. Nah, pernyataan pertama, jika mengonsumsi 150 gram salmon ya, 150 gram, kita akan memperoleh 174 kalori, 29,85 gram protein dan 5,175. Berarti kita harus hitung semuanya apakah sesuai kalori, protein, dan zat besi. Nah, kita hitung 150 gram itu sama dengan 1,5 ya, sama saja. Berarti kita hitung 1,5 dikali 116. Nah, di sini kita hitung dulu yang kalori, dimana kalori itu 116. Hasilnya 174 kalori, ini sudah sesuai. Kemudian yang protein 29,85, berarti sama, kita hitung 1,5 dikali protein berapa, 19,9. Nah, berarti dikali 19,9 hasilnya 29,85, di teks sama. Kemudian kalau yang zat besi kita juga harus hitung, di sini 5,175. Berarti sama, kita hitung 1,5 dikali zat besi itu 0,77. Nah, berarti kita kalikan, jawabannya adalah 1,155, sedangkan di teks itu 5,175. Nah, jadi jawaban pernyataan 1 ini salah karena yang zat besi ini bukan 5,175. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan 140 kalori dan 26,75 gram protein, kita harus mengonsumsi 125 ya, 125. Berarti kita hitung 140 kalori tadi di teks ini dibagi
112 kalori. Nah, di sini 112 kalori karena itu kita tentang ikan tenggiri ya. Jadi 112 kalori dikali dengan 100 gram karena ini tentang per 100 gram. Ini teksnya itu tentang per 100 gram, berarti dikali dengan 100 gram, maka hasilnya 125 gram. Di teks sudah benar. Kemudian kalau yang protein 26,75, berarti sama, kita hitung 26,75 dibagi 21,4 gram. Mana yang protein? Nah, ini dikali 100 sama hasilnya 125 gram. Jadi pernyataan kedua ini benar ya. Kita harus mengonsumsi 125 gram. Yang ketiga, selisih protein yang diperoleh jika mengonsumsi masing-masing 200 gram ikan mas dan ikan lele adalah 7 gram. Berarti kita hitung dulu ikan mas ya, dimana ikan mas itu 18,3. Nah, di sini tentang protein ya, teksnya 18,3, berarti 2 dikali 18,3, 2 ini adalah di sini teksnya itu tentang 200 gram, berarti sama dengan 2. Itu hasilnya 36,6. Kemudian yang ikan lele. Ikan lele sama di sini 14,8 ya. Kita sama kalikan dengan 2. 2 kali 14,8 itu 29,7. Karena ini selisih, berarti kita harus kurangkan 36,6 dikurangi 29,6, hasilnya 7 gram. Di teks sama, jadi jawabannya adalah benar. Kemudian yang keempat, jumlah zat besi yang diperoleh jika mengonsumsi 150 gram salmon dan 100 gram ikan lele adalah 1,07. Berarti kita hitung dulu salmon ya. Nah, berarti kita hitung karena di sini 150 gram, jadi 1,5 dikali 0,77. Nah, dimana zat besi salmon itu 0,77, hasilnya 1,155. Kemudian yang ikan di sini ada 100 gram, berarti kalau 100 itu 1 dikali 0,3. Kita lihat ikan itu 0,3, di sini lele ya, ikan lele 0,3. Jadi hasilnya 1 dikali 0,3 itu 0,3. Jadi karena kita keduanya itu harus dijumlahkan, 1,155 ditambah 0,3 hasilnya 1,455. Sedangkan di teks itu 1,7. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi pertanyaan nomor 27 ini jawabannya salah, benar, benar, dan salah. Lanjut ke pertanyaan 28. Di sini ada teks tentang sebuah kotak yang berisi 4 bola merah, 2 bola biru, 2 bola hijau, dan 1 bola hitam. Nah, kita harus mencentang satu jawaban yang benar ya. Bisa di sini bisa lebih dari satu. Jadi kita harus mencentang jawaban yang benar. Pernyataan 1, bola yang paling mungkin terambil adalah bola merah. Nah, ini jawabannya benar. Kenapa? Karena bola merah itu bola yang paling banyak, jadi kemungkinan terambil ya, jadi benar. Kemudian yang kedua, kemungkinan terambil bola hitam adalah yang paling kecil. Ini juga sama. Kenapa? Karena bola hitam ini adalah bola yang paling sedikit, jadi kemungkinannya itu kecil ya. Kemudian yang ketiga,
kemungkinan terambil bola hijau lebih kecil dibanding bola hitam. Nah, di sini jawabannya salah karena kemungkinan terambil bola hijau lebih besar dibanding bola hitam, bukan lebih kecil, karena bola hijau itu lebih banyak dari bola hitam. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang keempat, kemungkinan terambilnya bola biru dan bola hijau sama besar. Nah, kita lihat bahwa bola biru dan bola hijau itu sama dua, ini dua. Jadi kemungkinannya itu sama besar keduanya. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi untuk pertanyaan nomor 28 ini jawabannya benar, benar, salah, benar. Nah, selanjutnya pertanyaan 29 di sini tentang data nilai ulangan matematika. Di sana ada nilai-nilainya. Nah, untuk langkah awal kita harus menuliskan semua datanya. Dimulai dari yang terkecil ya, 55, ada 3, 60, ada 3, 65, ada 1, 70, ada 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mencentang jawaban yang sesuai. Di sini 60 ada 3, 60 ada 3 benar, 70 ada 3. 70 di sini ada 4, sedangkan di sini itu ada 5. Nah, jadi ini salah ya. Nah, langsung saja karena kalau ada satu yang salah berarti jawabannya salah. Nah, untuk yang kedua. Di sini 55 ada 3 benar. 65 ada 1 benar. 75 ada 1 benar. 85 ada 1 benar. 95 ada 2. Nah, jadi ini sudah sesuai. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, 75 ada 1 benar, 80 ada 1 benar, 85 ada 1 benar, 90 ada 1 benar, dan 95 ada 2 benar. Jadi yang ketiga ini jawabannya benar. Kemudian yang keempat, 55 ada 3, 55 ada 3 benar, 60 ada 3, 60 ada 3 benar, 65 ada 1 benar, 70 ada 4, 70 ada 4. Nah, sedangkan di teks ini harusnya 70 itu ada 5. Jadi jawabannya salah. Jadi untuk pertanyaan nomor 29 ini adalah jawabannya salah, benar, benar, dan salah. Dan yang terakhir ada pertanyaan 30 di sini tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di sini ada nilainya. Agar lebih mudah, kita harus pisahkan antara nilai. Nah, di sini di pertanyaan itu lebih dari 70. Berarti kita hitung saja yang nilainya ada 80 ke atas ya. Karena di sini 75 itu tidak ada. Di sini sudah dituliskan kelas 5A, 5B, 5C. 80 ada 7, 90 ada 6, 100 ada 1. Kelas 5B 80 ada 7, 90 ada 6, 100 ada 6. 5C juga sudah dituliskan. Nah, di sini kita harus mengisi data ini ya, dimana di sini ada keterangannya. Kalau bulat penuh itu mewakili 2, sedangkan setengah itu mewakili 1. Jadi kita itu harus menulisnya dengan simbol bulat dan setengah ya, bukan angka. Nah, kita hitung. Nah, di sini jawabannya yang banyak siswa kelas 5A itu ada yang nilai 80 ada 7. Berarti kita hitung ini satu penuh, dihitungnya 2, 4, 6. Nah, setengah satu orang jadi 7. Kemudian yang nilai 90 ada 6. 1, 2, 3. Nah, ini 3 bulat penuh, artinya ada 6 orang. Yang nilai 100 ada 1 orang, berarti simbolnya setengah ya. Nah, sama setengah. Kemudian yang kelas 5B
Nah, ini ada yang 80 itu 7 orang, sama 1 penuh, 2 penuh, 3 penuh setengah, jadi 7. Kemudian yang nilainya 90 ada 6, berarti 1, 2, 3 sama 3 penuh. Dan yang nilai 100 ada 4, berarti kita tulis 1 dan 1 penuh, jadi ada 2 penuh sama dengan 4 siswa. Kemudian yang kelas 5C, di sini 80 itu ada 8 orang, berarti kita tulis simbol 4 penuh ya. Kemudian yang nilai 90 ada 6, berarti kita tulis 3 simbol penuh. Kemudian yang 100 ada 2 orang, berarti kita tulis simbol 1 penuh. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Guruku Istimewa.